sebelumnya kan papa meninggal juga 2 bulan yang lalu. Sebelumnya juga adik aku, beruntung tuh adik aku meninggal juga. Sebelumnya lagi nenek aku bareng juga itu meninggal juga. Nenek aku tuh kan ibu aku juga. Jadi sekarang tuh tinggal adik aku sama aku. Apa ya, kalau dari pertama sih mungkin feeling sih nggak terlalu gini, ada sih feeling, cuma kayak misalnya hari-hari terakhir gitu dia tuh kan udah kasihan sekali gitu, sesak napas, terus udah kayak udahlah Pink, udah gak kuat gitu. Nah udah 3 hari terakhir gitu aku lihat kayak ya udah Tuhan gitu, aku juga ikhlas kalau dibilang aku sayang banget. Aku tuh orangnya sayang keluarga, jarang main gitu. Jadi aku bilang kalau memang Tuhan ambil, padahal mama belum kenapa-napa ya, tapi masuk rumah sakit juga deg-degan sih pastinya. Setiap kali mobil pergi gitu kan, kebetulan kan mama tuh sakitnya selalu malam, jadi aku nganterin sekali, tapi suamiku lebih banyak nganterin tuh mobil begadang-begadang karena aku kan bekas kecelakaan kemarin, jadi nggak kuat nyetir malam gitu. Jadi ya udah, aku setiap dia pergi itu aku selalu goodbye di jendela mobil tuh udah siapin gitu dada terakhir gitu. Tapi karena aku udah feeling tuh kemarin, pokoknya aku udah bilang ya, bukannya aku ini atau apa, tapi aku bilang sama Tuhan ya kalau memang aku ikhlas gitu, kalau memang Tuhan panggil ya nggak apa-apa gitu. Padahal mama masih ngobrol gitu, tapi terakhir pas mama mau pergi itu aku emang selalu siapin ciuman terakhir sih, maksudnya setiap dia ke rumah sakit gitu. Bukan aku nggak sayang, justru aku paling sayang sama dari dulu, tapi pas terakhir itu kemarin emang lebih feeling lagi kayak gini. Pokoknya aku nganter sampai mobil, aku buka kacanya, padahal itu kelok, aku buka tanganku masuk, aku buka itu buat aku sedih banget tuh ada dia. Terus sesak napas, gak bisa napas. Dia tuh bayangin kalau orang gak bisa napas tuh kan sakit banget gitu. Jadi sampai aku kan udah kurus gitu. Jadi mama tuh orangnya aktif banget, udah kayak demonstran, pokoknya udah bener-bener lebih dari artis tuh, pedenya luar biasa gitu. Aku gak ada apa-apanya sama dia. Dia ngajarin aku tuh sampai seorang dia bisa lemes banget, itu sedih banget gitu. Karena mama tuh suka itu punya mimpi kayak nanti kita keliling dunia, nanti kamu dua sama Mariah Carey, kamu gini kamu gitu. Dan apa yang aku wujudin sampai hari itu ajarannya dia gitu, ajaran dia untuk jadi artis, jangan pelit keringat, jangan hitung-hitungan bayaran apa segala macam gitu. Jadi ya udah keriwain semua waktu dada, tapi waktu pas mama pergi gitu ya aku turunin kaca, aku udah ya dah gitu, bye, iya Maya, dah itu dia ya dah gitu. Tapi aku udah kayak feeling gitu kalau itu terakhir, tapi nggak terlalu feeling sih gitu. Terus anehnya mama itu kemarin ngimpi, dia cerita ke warga situ gitu. Mamaku tuh emang orangnya itu ajaib menurut aku. Termasuk orang paling baik di muka bumi ini tuh mama aku. Karena dia tuh nggak mikirin dia tuh punya uang atau enggak, dia tuh kasih orang. Dia nggak apa-apa dia nggak makan, tapi yang penting tuh dia kasih orang. Jadi dia tuh berkorban, dan dia ngajarin aku cari uang itu jangan mau jadi yang biasa aja, kamu harus jadi orang sukses, harus jadi kayak Mariah Carey. Dia nggak bilang artis Indonesia, tapi dia karena dia mikir ya pokoknya dia mimpinya tinggi lah, seorang yang mimpinya tinggi. Udah pokoknya ya sampai mama nggak ada, pokoknya mama sedih banget lah, pokoknya udah nggak bisa terkatakan deh sedihnya. Walaupun sih agak ya gitulah, sedih, sama-sama sedih lah sama nenek aku pergi. Pokoknya aku juga ingat kenangan itu. Terus waktu aku sampai Amerika, dia senang banget, dia bolak-balik ke Amerika tuh kayak ke Blok M, karena aku kan jual rumah yang Cinere. Jadi udahlah buat mama seneng gitu, jadi mondar-mandir menurut kayak orang kaya gitu. Dia seneng tuh kalau kayak begitu gitu. Jadi dia jalan-jalan tuh kan ke Amerika gitu. Kalau dia makan steak, dia kan sukanya makan. Aku sih belum kasih dia berapa miliar atau berapa juta uang gitu, makanya aku sedihin. Aku
belum bisa kasih dia rumah mewah atau apa, tapi aku percaya dari dulu, dari mama punya rumah aku yang lunasin. Terus mama, pokoknya tuh aku selalu mengabdi buat mama aku sampai aku di mana aku ingat dia. Terus yang paling aku sedih juga waktu dia jenazahnya itu didoain, di temboknya itu ada baju-baju aku, ada gambarnya. Baju-baju acara aku sekarang yang lagi main di TV itu ada gambar baju-bajunya yang aku udah tayang, bajunya itu dipajang di atasnya. Dia nggak sengaja itu di atasnya mayat jenazahnya, tapi dia taruh di dinding itu, dan jenazahnya itu di bawahnya gambar-gambar baju aku, desain aku yang udah ditaruh di dinding di rumahnya dia gitu. Terus aku pokoknya dulu juga aku kemarin beliin handphone dia gitu, dari gaji aku kerja handphone bagus ya, dia cukup seneng gitu. Terus aku bilang, mana nanti kau punya uang lagi aku beliin mama apa mobil apa gitu. Terus waktu aku paling sedihnya itu mama tuh dari aku nggak dikenal, dari aku tuh dari nggak dikenal dari belum ratu, dari belum siapa-siapa tuh mama selalu nganterin aku ketok-ketok pintu ke produser. Terus mama selalu temenin aku nyanyi di kafe-kafe. Aku bilang, mama cuma digaji 20.000 gitu. Terus mama bilang, dia kan pernah lihat, jangan pernah lihat uangnya, kamu kerja aja. Sampai sekarang juga aku di TV kadang-kadang bayarannya segini atau kayak gimana. Aku bilang, mama selalu bilang ucap syukur aja, gak usah terlalu pasang harga tinggi atau kayak gimana, yang penting kita bisa makan. Maksudnya mama selalu temenin aku, dari aku takut nyanyi mama temenin aku ketemu anak-anak band yang gondrong-gondrong gitu. Sampai akhirnya aku udah ngetop, maksudnya udah dikenal orang, mama udah males temenin gitu, karena mama kan udah sakit-sakitan gitu. Jadi mama cuma nonton di TV, dan aku paling sedih lagi waktu terakhir aku syuting di TV itu semua mama yang buatin bajunya, dan itu buat baju tuh sampai sesak, bukan sampai segitunya mama aku tuh buatin baju. Terus kata pas aku ngelayat ketemu tetangganya bilang, tetangganya bilang kan mama kamu tuh sayang banget sama kamu ya, soalnya kalau kamu TV suatu kebanggaan kalau dia bisa bikinin baju kamu gitu. Dan aku paling ingat mama aku tuh setiap hari kalau lagi nongkrong di sini, mama selalu bilang, ayo Ping beli bahan gitu. Aku kan, menurut aku nggak terlalu penting gitu punya baju banyak gitu, tapi menurut dia itu ayo Ping beli bahan gitu. Jadi selalu tiap hari tuh ngajakin aku beli bahan gitu. Aku karena kalau habis beli bahan aku capek mikirin desainnya apa, terus model apa segala macam, domestik segala macam. Tapi itulah kenangan sama mama tuh selalu buat dirinya tuh sakit, tapi dia gak punya uang juga dia kasih sama orang. Waktu aku susah juga kayak gitu, dan seluruh tetangganya dia mengalami hal itu. Dia gak punya, dia kasih orang. Begitu juga sama aku dulu gak punya makanan, aku gak punya uang, jadi dia kesini bawa segobyong gitu, ciki-ciki gitu, banyak banget. Aku bilang, aku belum pernah makan ciki-ciki yang mahal kayak gitu, aku gak kebeli itu. Mama beli banyak banget, sama lontong apa segala macam. Pokoknya beliau tuh sosok yang pahlawan yang nggak ada orang lebih baik daripada dia. Dia tuh termasuk orang yang paling baik di muka bumi ini itu mama. Mendingan di rumah sakit ya, mendingan di rumah sakit. Jadi pas jam 5.30 itu adikku telepon bilang, Pink kata suster itu apa mama kayak sekarat gitu, matiin apa napas enggak. Aku udah gitu, padahal aku mau apa gitu waktu itu, terus aku bilang ya udah aja tuh iya gue duluan deh gitu, karena aku kan mesti nyiapin barang-barang, aku nyiapin anak-anak dulu, aku siapa Oka duluan gitu. Terus habis gitu Oka duluan gitu, pas sampai sana jam 6.30 dia sampai rumah sakit di Ciputat gitu. Dia 6.30 mama udah lewat, udah meninggal. Jadi mama WA aku, mama meninggal gitu, mama meninggal gitu. Jadi aku sedih banget gitu. Tapi sebelum mama meninggal
mama sebelum Oka sampai sana terus tahu dari suster itu mama meninggal. Nah waktu dibilang sekarat, aku langsung di meja ini sama tim doa gitu, sama keluarga, temen yang di keluarga itu kita doa. Nah di doa itu emang di doa pokoknya kita bilang, Tuhan, aku sampai nangis kayak gini waktu doa. Aku bilang, Tuhan kasih kesempatan satu kali lagi, aku bilang. Karena mama semasa hidupnya itu ibaratnya tuh dia pengen kaya raya, maksudnya pengen wow gitu hidupnya gitu ya. Itu normal lah buat seorang orang tua, maksudnya dia itu ya, aku sih artis, cuma maksudnya mamaku tuh biasa aja gitu orangnya. Terus mamaku belum begitu puas menikmati dunia ini kayak gimana, walaupun aku udah bawa ke luar negeri apa dulu. Tapi ya karena dari itu aku jadi apa namanya sedih banget ya. Mama tuh seorang yang pemimpi, tapi ya udah pergi gitu kayak gitu. Tapi dia sebelum pergi, oh ya, terus aku pas doa itu aku bilang, Tuhan aku minta satu kali aja gitu, dan aku percaya apa yang kita doakan itu bisa terjadi. Tapi dalam kurung aku juga terserah Tuhan gitu yang terbaik gitu. Nah di doa itu ya nangis gitu, nyanyi gitu, terus maksudnya doa gitu. Terus anak aku juga berasa ada angin gitu di saat suamiku, kalau ada yang meninggal tuh suamiku suka ada rasa angin, jadi matching gitu. Terus mama juga ngimpi terus WA ke tetangga gitu yang dia CS gitu. Mama ngimpi, Neng tadi aku aku serem banget tau mimpi, aku dikubur di ada bambu, terus aku sendirian, aku dikasih makan sama anak aku yang udah meninggal tuh, si Pangki adik aku, terus sama nenek sama ibu aku dikasih, terus aku itu tuh sama batik selehalai, terus lapangannya jauh, sedih banget katanya gitu, terus serem banget. Pas tadi meninggal itu bener-bener belakangnya itu pohon bambu. Nah itu lucu gitu. Sementara aku tahu ceritanya tuh jadi sepulangnya aku dari Amerika itu memang Tuhan suruh pulang untuk keluarga dan untuk bangsa Indonesia. Nah, sekarang udah satu demi satu gitu aku mulai eksis lagi di TV. Itu udah ini ya. Terus aku emang disuruh pulang, mungkin udah waktunya dekat gitu. Adik aku Jupe, aku sempat ketemu Jupe, terus nenek aku, tante aku, adik aku, papa aku, mamaku, itu berantat semua. Jadi di situ ya aku bilang, ya udah Tuhan, aku udah selesai tugas aku gitu untuk menyayangi mereka gitu, daripada aku di Amerika. Mereka sedih sih mas, sedih banget karena mama itu orangnya rame banget. Kalau ada wartawan dia juga berisik kalau gini gitu rempong gitu. Tadi mama itu meninggalnya itu jam 5.45 sore kemarin. Terus karena mama itu sakit paru-paru sudah lama, sudah dari dia nikah dulu sudah sakit paru-paru udah lama. Terus ditambah karena paru-parunya udah lama, bukan COVID ya, nah itu negatif COVID, dan dia kena heart attack, jadi serangan jantung pada paru-parunya itu menimbulkan ke jantung. Jadi jantungnya itu serangan mendadak, itu kata suster gitu. Dan sebelumnya emang udah sakitnya udah beberapa bulan gitu, udah kita keluar masuk rumah sakit gitu, anterin mama gitu. Dan terakhir beliau meninggalkan dunia ini yaitu berbulan-bulan tuh aktif di rumahku gitu. Jadi aku yang ngerawat mama aku gitu selama sebelum pergi gitu. Iya, mamaku dikuburin di dekat rumahnya di daerah Parung, Ciseeng, dan di situ ada satu makam itu sekitar berapa meter dari situ, cukup bagus sih makamnya gitu. Beliau dimakamin di situ tadi pagi. Dia sih nggak ada permintaan khusus mau dimakamin di mana gitu, cuma mungkin karena aku kan, kalau adik aku tuh kan dekat sama mama dari kecil, karena aku tuh lebih, mama titip aku ke nenek gitu, tapi tetap sih orang tua namanya. Cuma jadi aku udah terlalu lemas, udah nggak kuat, udah nggak bisa mikir.
Jadi si adik aku itu, si Oka, manajer aku juga. Si Oka itu yang ngurusin lah, karena dia kan memang rumahnya itu seberangnya rumah mama. Nah jadi mereka memang orang penduduk Parung gitu. Jadi mereka nggak tahu, adik aku urus sendiri gitu. Terus aku bilang, Cika mau cari yang bagusan gak gitu, aku kan ada sedikit, mungkin ada sedikit rezeki, mau cari yang bagusan atau mau cari di BSD. Aku bilang dekat rumah aku. Dia bilang ribet lah, udah di kesini aja gitu, kan ini dekat rumah mama. Tapi emang mama sebelum meninggal itu dia tuh emang orang rumahan, jadi orang yang suka di rumah. Nah itu mama aku tuh suka banget di rumah, dia nggak suka main-main. Kalau nggak bikin duit tuh dia di rumah aja gitu. Jadi ya boleh juga sih kalau kita taruh makamnya tuh masuk akal kalau di dekat rumahnya beliau gitu, soalnya dia suka banget di rumah gitu, beres-beres rumah gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.